secara paksa memampatkan darah dan qi dalam tubuh. Kekuatan Yuan Shen pengumpul super, secara teori, harus didukung oleh tubuh yang begitu besar. Apa yang dilakukan Xiao Yan tidak diragukan lagi adalah melawan surga. Itu tidak mungkin, dan Gu Jing. Itu melawan surga untuk menggunakan kekuatan tubuh fisik untuk bersaing dengan orang kuat dari tingkat kelima dari keadaan pikiran. Di seluruh dunia, satu-satunya yang dapat bersaing dengan orang kuat dari tingkat kelima dari keadaan pikiran dengan satu tubuh fisik mungkin adalah klan Yuan Shen. Atau sejumlah kecil orang yang telah memperoleh keberuntungan besar pada tubuh fisik dapat bersaing. Tetapi Tian-Tian harus melawan surga dan memaksa darah dan qi mengalir dengan gila-gilaan di meridian yang terbatas. Namun, harga dari ini adalah bahwa sementara meridian berada di bawah tekanan tinggi, yang lebih menakutkan dari ini adalah darah yang ingin mengalir dengan cepat di meridian. Xiao Yan terus mengecilkan tubuhnya hingga 50.000 kaki. Pada saat ini, dia penuh dengan cahaya keemasan. Di bawah kulit, Anda dapat melihat dengan mata telanjang bahwa aliran darah yang sangat cepat tidak dapat lagi didukung oleh meridian. 50.000 meridian sudah menjadi batas klon Yuan Shen, yang sudah sangat kuat. Tetapi di bawah kompresi paksa seperti itu, meridian tidak dapat menahannya. Ingin sejuta tubuh sejati, maka Anda harus meningkatkan meridian Anda. Saya mengulurkan lengan saya, dan 3 api bertahan di telapak tangan saya. Kemudian saya akan meredamnya dengan api. Jika saya membiarkan meridian klon jiwa memiliki kekuatan api, saya akan menyatukan darah jiwa. Sekarang saya akan membiarkan klon jiwa memiliki kekuatan tubuh asli. Mata Xiao Yan bersinar dengan cemerlang. Yang disebut klon juga merupakan bagian dari tubuh asli. Keduanya telah sampai pada titik ini. Mereka saling melengkapi. Tumbuh bersama, api asal Tiga Lu berubah menjadi api dan jatuh pada klon jiwa yang berubah menjadi 50.000 kaki. Api bergabung ke meridiannya dengan kecepatan yang cepat, seperti lapisan penghalang, dengan gila-gilaan memperkuat meridian klon jiwa. Kekuatan meridiannya akan langsung dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, Xiao Yan segera menemukan bahwa kekuatan api yang diberikannya masih jauh dari cukup, tetapi memang efektif. Jika efektif, maka buatlah efeknya cukup kuat. Xiao Yan hanya merentangkan lengannya tiba-tiba. Api menyerbu keluar, mengangkat klon Yuan Shen, yang panjangnya 50.000 kaki. Api menyerbu ke dalam tubuhnya dengan panik, meredam meridiannya yang indah. Pola api perlahan muncul di meridian awalnya yang berwarna emas. Secara bertahap stabil. Tetapi meskipun tubuh fisiknya menyusut dari 1 juta kaki menjadi 50.000 kaki, ia masih sangat besar. Tidak mungkin untuk benar-benar fleksibel, dan ini bukan tujuan dari pengobatan anti-inflamasi. Yang ingin ia lakukan adalah membiarkan klon Yuan Shen berubah menjadi tubuh orang biasa selama proses kultivasi yang panjang. Dengan cara ini, ukuran tubuh sebagian besar dipertahankan karena kuat dan tak tergantikan. Jika bisa dalam bentuk orang biasa, kekuatan tempur Yuan Shen super raksasa sejuta kaki akan menjadi lebih menakjubkan. Setelah pembaptisan 3 hati api, Xiao Yan mengerahkan kekuatannya lagi, dan klon Yuan Shen menyusut menjadi 5.000 kaki kali ini. Itu masih tak tertahankan, jadi ia menggunakan 3 guntur dari Thunder Broken Veins untuk meraung. Itu bergabung ke dalam tubuh klon Yuan Shen untuk menghancurkan pembuluh darah, dan guntur menyapu dengan gila. Kemudian bergabung ke meridian klon Yuan Shen. Sesaat kemudian, pada darah emas klon Yuan Shen. Pada pola api, pola guntur bertahan, dan 2 pola yang berbeda itu benar-benar saling terkait. Dalam klon jiwa, itu berubah menjadi tubuh besar dengan meridian api dan guntur setinggi 5.000 kaki. Dalam sekejap, itu berubah menjadi normal. Dan pada saat ini, Xiao Yan bisa merasakannya. Kekuatan darah yang menangis yang datang entah dari mana di sekitar bergegas menuju klon jiwa. Di tengah alisnya, 9 segel bintang berkelebat liar, bang bang bang, dan klon jiwa mendengar bahwa 9 segel bintang di tengah alisnya hancur satu per satu. Sampai semua 9 segel bintang hancur. Tapi ini bukan bintang yang rusak, karena darah dalam tubuh bukanlah pertumbuhan yang meledak-ledak.
Sebaliknya, ia naik perlahan dan teratur sampai segel hati muncul lagi di tengah alis. Segel bintang yang sama sekali berbeda dari 9 segel bintang yang mengembun sebelumnya. Semuanya berwarna emas, tetapi pada saat ini, segel bintang yang terkondensasi setelah 9 bintang hancur di tengah alis klon Yuan Shen sebenarnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Dilihat dari kejauhan, itu adalah segel bintang putih. Ini bukan putih murni, tetapi dalam warna putih ini, tampaknya mengandung ribuan bintang. Perasaan tekanan darah yang agung dan menakutkan dipancarkan dari klon Yuan Shen, seperti yang diharapkan Xiao Yan, dan seperti yang diinginkannya. Klon Yuan Shen menerobos ke alam kuno, tetapi Xiao Yan tidak tahu apa yang diwakili oleh bintang putih ini. Jika itu menjadi keadaan normal dari tubuh utama, maka akan menjadi jelas. Tarian warisan yang telah disadari oleh Xiao Yan ini. Sebut saja tubuh sejati super raksasa. Karena Xiao Yan telah keluar dengan mata yang jernih, ia harus memberinya nama. Dengan nama, dapat dianggap bahwa ia benar-benar diberkahi dengan tarian warisan. Hanya saja tarian warisan Xiao Yan yang telah disadarinya. Ia harus memiliki tubuh Yuan Shen super raksasa, tetapi sekarang bukan saatnya untuk mempertimbangkan apakah masih ada klan Yuan Shen yang akan diwariskan. Ras tersebut telah menghilang, dan klon Yuan Shen milik Xiao Yan tampaknya telah menjadi api terakhir. Setelah memampatkan kekuatan dari jutaan tubuh Yuan Shen super raksasa, meskipun didukung oleh meridian api dan guntur, ia dapat dipertahankan untuk beberapa waktu, tetapi waktu ini tidak dapat bertahan lama. Dan karena kecepatan aliran darah Yuan Shen dalam tubuh sangat menakjubkan, kulit Xiao Yan juga bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ada juga gas putih yang menyala, dan suhu tubuh seperti api yang menyala dapat dirasakan dari kejauhan. Meskipun darah dan kekuatan Qi dari sejuta tubuh Yuan Shen super raksasa dipadatkan, itu jelas pada saat ini. Kekuatan yang dipadatkan ini tampaknya bahkan lebih kuat, seperti memadatkan permukaan menjadi satu titik. Xiao Yan bergumam bahwa tubuh jiwa yang terkumpul super juga dapat mengendalikan ukurannya sesuka hati sesuai dengan keinginannya. Satu-satunya perbedaan dari sebelumnya adalah bahwa sementara tubuh fisik menjadi lebih kecil, kekuatan darah tetap tidak berubah. Ini memiliki arti yang sama sekali berbeda. Selain itu, sekarang setelah dia menerobos ke alam kuno, batas atas tubuh jiwa yang terkumpul super mungkin tidak hanya sejuta kaki. Batas tubuh fisik ini masih meningkat karena menjadi lebih kuat, tetapi jalur kultivasi berikutnya, klon jiwa juga akan menjadi sangat sulit. Dikatakan bahwa cermin kuno dapat melawan inti bumi tingkat kelima. Namun, apakah itu dapat dilakukan perlu verifikasi lebih lanjut. Klon jiwa menyebarkan darah. Aliran darahnya melambat. Napasnya kembali normal. Kemudian dia menyatu dengan tubuh asli Xiao Yan, setidaknya terlihat seperti dia menyatu dengan yang lain. Faktanya, dia memasuki 9 tingkat menara Zichen Suling. Saat itulah dia perlu menyatu. Dia bisa keluar dari 9 tingkat itu dengan mulus dan menyatu dengan tubuh aslinya melalui seni takdir. Segala sesuatu memiliki pro dan kontra. Itu adalah pemeriksaan dan keseimbangan, dan itu adalah tubuh super nyata. Meskipun bisa mengurangi ukurannya, itu menghabiskan banyak darah dan Qi. Itu menghabiskan lebih dari 1 juta kaki, dan itu memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat, tetapi waktu terbatas untuk mempertahankan kekuatannya merupakan kerugian.